SEO on page adalah praktik optimasi SEO yang dilakukan pada konten yang diterbitkan. Langkah optimasi on page SEO fokus pada faktor-faktor yang ada dalam konten tersebut. Secara sederhana, on page dapat diartikan sebagai langkah optimasi meningkatkan kualitas konten agar mudah dibaca dan dipahami pembaca website ataupun blog. Saya, Indra Kusuma Sejati, akan berbagi pengalaman bagaimana cara belajar untuk optimasi SEO on page bagi website yang kita miliki. Setidaknya terdapat 15 cara optimasi on page SEO yang perlu Anda lakukan. Dari mengubah permaling menjadi sederhana hingga mengganti pengaturan link menjadi open in new tab. Setidaknya terdapat 15 cara optimasi on page SEO yang perlu Anda lakukan. Dari mengubah permaling menjadi sederhana hingga mengganti pengaturan link menjadi open in new tab. 1. Gunakan permaling sederhana. Permaling sederhana merupakan salah satu indikator utama SEO. Permaling yang sederhana akan memudahkan mesin pencari untuk mengenali topik yang Anda bahas. Idealnya, permaling cukup mengandung fokus keyword yang Anda targetkan. Kedua, buat judul konten yang menarik. Ketika orang mencari sebuah kata kunci di Google, mereka hanya bisa melihat judul, deskripsi singkat, konten Anda di hasil pencarian. Jadi, Anda perlu membuat judul semenarik mungkin agar orang langsung tertarik membaca konten Anda. Anda bisa menambahkan angka atau kata sifat untuk membuat judul konten lebih menarik. Menurut Content Marketing Institute, judul dengan angka menghasilkan performa 45% lebih baik dibanding judul tanpa angka. Yang ketiga, tambahkan gambar atau video. Konten yang berisi teks saja tentu sangat membosankan bagi pembaca. Selain membosankan, konten tanpa media visual apapun juga akan melelahkan untuk dibaca. Jadi, pastikan untuk menambahkan setidaknya 1 atau 2 gambar pada setiap konten Anda. Lebih baik lagi jika Anda menambahkan media visual seperti video. Keempat, optimasi gambar. Di poin ketiga, kami rekomendasikan untuk menambahkan gambar di konten Anda agar gambar yang Anda tambah bisa meningkatkan kualitas SEO on page. Ada beberapa yang perlu Anda perhatikan. Ini dilihat. Yang pertama, pastikan ukuran gambar tidak besar. Gambar berukuran besar hanya akan memperlambat loading pada website. Oleh karena itu, Anda perlu memperkecil ukuran gambar. Setidaknya, ukuran satu gambar tidak lebih dari 100 KB. Anda bisa memanfaatkan layanan kompres gambar seperti Tiny PNG, I Love IMG, Trimage, dan lainnya yang mudah Anda temukan dalam layanan Google. Layanan-layanan tersebut membantu Anda mengecilkan ukuran gambar tanpa mengurangi kualitas. Kedua, berikan nama file sesuai dengan fokus keyword yang Anda targetkan. Nama file yang sesuai dengan fokus keyword bisa membantu gambar tersebut untuk muncul di Google Image Search. Yang ketiga, ubah alt text sesuai fokus keyword. Alt text atau alternative text berfungsi untuk membantu Google mengidentifikasi topik yang Anda bahas di konten. Selain itu, alt text yang tepat
juga memudahkan gambar untuk muncul di hasil pencarian gambar. Untuk mengubah alt text, klik gambar, kemudian di samping kanan Anda akan melihat pengaturan seperti ubah alt text sesuai fokus keyword yang Anda targetkan. Jika ada beberapa gambar di sebuah konten, Anda bisa memodifikasi alt text dengan keyword turunan atau LSI-nya. Itu yang perlu Anda lakukan. Yang kelima, manfaatkan heading atau subheading untuk memudahkan pengunjung dalam membaca konten. Anda perlu membuat struktur konten yang jelas dan mudah dipahami. Manfaatkan heading dan subheading untuk memudahkan pengunjung dalam membaca konten. Anda perlu membuat struktur konten yang jelas dan mudah dipahami. Salah satu cara membuat struktur konten yang mudah dipahami adalah dengan memanfaatkan heading dan subheading. Heading dan subheading berfungsi untuk memecahkan artikel Anda menjadi beberapa bagian. Sederhananya, heading dan subheading adalah bab dan subbab seperti di dalam buku. Dengan adanya heading dan subheading, pembaca akan lebih mudah menemukan poin-poin penting yang mereka butuhkan. Selain itu, heading dan subheading juga membantu mesin pencarian untuk memahami konten Anda. Heading memudahkan secara search engine bot untuk melakukan crawling konten dan melihatnya sebagai pokok bahasan konten. WordPress menyediakan heading 1 hingga heading 6. Heading 1 biasanya sudah otomatis digunakan judul. Jadi yang bisa Anda manfaatkan selanjutnya adalah heading 2 sampai heading 6. Namun biasanya Anda hanya memerlukan sampai heading 4. Di setiap heading tersebut sebaiknya masukkan fokus keyword atau turunannya. Nomor 6, letakkan fokus keyword di 100 kata kunci pertama. Selain judul, paragraf pertama juga harus memberikan kesan pertama yang baik pada pembaca. Anda harus to the point mengenai apa yang akan Anda sampaikan di konten tersebut. Judul sebaiknya letakkan fokus di 100 kata pertama jika memungkinkan. Walaupun begitu, tidak semua fokus keyword cocok untuk diletakkan pada 100 kata pertama. Jika memang tidak memungkinkan, Anda tidak perlu memaksakan untuk meletakkan fokus keyword di paragraf pertama. Dengan catatan, Anda membuat paragraf pertama yang menarik dan jelas sehingga pembaca langsung tahu apa yang akan Anda bahas di artikel tersebut. 8. Gunakan tema responsif atau mobile friendly. Yang dimaksud dengan tema responsif adalah tema yang kompatibel dengan perangkat apapun, baik dibuka perangkat desktop, tablet, maupun perangkat mobile. Website Anda tetap berjalan dengan baik. Responsif, sayangnya tidak semua tema WordPress responsif. Jika Anda harus teliti sebelum memilih tema untuk website Anda, pastikan tema yang Anda pilih responsif di semua paragraf, terutama perangkat mobile. Terlebih lagi, Google kini telah menerapkan mobile first index yang menuntut pemilik website untuk membuat website yang mobile friendly. Dengan Google Mobile First Index, kini Google menilai performa website Anda website versi mobile. Jika versi mobile Anda menghasilkan performa yang buruk, kemungkinan besar akan berpengaruh buruk pada kualitas SEO konten keseluruhannya. 9. Sisipkan outbound link.
Ketika membuat konten, usahakan setidaknya ada satu link ke website lain atau outbound link. Namun, bukan website asal-asalan. Pastikan website yang Anda jadikan sumber rujukan mempunyai reputasi baik. Outbound link berfungsi untuk menunjukkan bahwa konten yang Anda buat punya sumber yang kredibilitas. Dengan link yang mengarah ke sumber rujukan disesuaikan, konten Anda juga dianggap punya topik yang sama dengan website. 10. Maksimalkan internal link. Tidak hanya outbound link, Anda juga perlu memaksimalkan internal link. Internal link adalah link yang mengarah ke konten lain di website Anda. Jenis tautan ini penting untuk memudahkan pembaca berpindah dari satu konten ke konten lainnya di website Anda. Selain itu, internal link juga membantu mesin pencarian untuk memahami konteks yang berhubungan antar halaman dalam website. Google mengutamakan website yang kontennya saling berhubungan, dan melalui internal link Anda bisa menunjukkan keterhubungan antar konten di website Anda. 11. Tingkatkan kecepatan website. Loading website lambat hanya akan membuat pengunjung frustasi langsung meninggalkan website Anda. Semakin banyak yang meninggalkan website Anda, semakin tinggi pula bounce rate-nya. Bounce rate yang tinggi tentu akan berpengaruh buruk pada kualitas SEO. Jika kecepatan loading website Anda di atas 5 detik, Anda harus mulai waspada. Sebab menurut riset Google, 53% pengunjung meninggalkan website loading yang lebih dari 3 detik. 12. Gunakan LSI keyword. Anda memang perlu mengulang fokus keyword beberapa kali dalam satu konten. Namun, bukan berarti Anda mengulangnya secara berlebihan. Mengulang kata kunci secara berlebihan hanya akan membuat Google menganggap konten Anda sebagai spam. Untuk mensiasatinya, Anda harus memanfaatkan LSI keyword. LSI keyword adalah kata kunci yang masih punya makna mirip dengan keyword yang Anda targetkan. Mengapa Anda perlu menggunakan LSI keyword? Karena kata kunci yang diberikan keyword tool biasanya adalah penyeragaman dari beberapa kata kunci yang mirip. Akibatnya, versi kata kunci yang diberikan terbatas. Padahal tidak semua orang menggunakan kata kunci yang sama persis. Realitanya, orang-orang menggunakan berbagai variasi kata kunci untuk mencari sebuah topik. Untuk hasil optimasi yang maksimal, Anda juga dapat menyisipkan LSI dalam meta description. 13. Tambahkan tombol share media sosial. Walaupun share di media sosial tidak berpengaruh secara langsung ke kualitas konten, Anda tidak bisa mengabaikan ini. Media sosial bisa membantu Anda menjangkau bangun audiens atau di berbagai platform. 14. Perhatikan panjang konten. Jumlah kata dalam konten juga menjadi salah satu indikator SEO on page yang perlu Anda perhatikan. Tidak ada angka pasti berapa jumlah kata yang harus ada dalam konten, sebab penentu jumlah kata selalu berbeda tergantung kata kunci yang ditargetkan dan konten kompetitor. Ke-15, pastikan buat konten berdasarkan solutif. Selain jumlah kata, hal lain yang harus diperhatikan ketika membuat konten adalah kualitasnya itu sendiri. Tanpa kualitas yang baik, banyak apapun jumlah kata yang Anda tuliskan akan sulit untuk memenangkan persaingan di hasil pencarian Google.
Seperti apa konten yang berkualitas? Konten harus menjawab pertanyaan pembaca. Ketika mereka menargetkan sebuah kata kunci di mesin pencarian, yang mereka harapkan adalah jawaban. Mungkin membuat link di tab baru terlihat sepele, tapi bisa meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung website Anda. Bayangkan jika ada 3 atau 4 link di satu artikel. Pembaca perlu menerapkan tombol back berulang kali untuk kembali ke konten. Pertama, selain melelahkan pembaca, membuka link tab yang sama juga dikhawatirkan akan meningkatkan bounce rate. WordPress secara otomatis mengatur pembaca untuk membuka link tab dengan yang sama. Jadi Anda perlu mengubah pengaturan ini secara mandiri. Tidak perlu khawatir karena caranya sangat mudah. Anda bisa memodifikasi pengaturan link menjadi open in new tab di editor WordPress. Selamat, Anda telah mampu membuat optimasi on-page SEO untuk WordPress dengan menerapkan 15 langkah Anda untuk meningkatkan kualitas on-page SEO dengan baik.